Di 2 video Behind the Soul sebelumnya, kita udah bahas kekonyolan Adidas dalam ambil keputusan di dunia perbasketan. Mulai dari blunder legendaris saat mereka nolak Michael Jordan cuman karena kurang tinggi, sampai ngerusak sepatu Kobe Bryant yang udah jelas-jelas laku keras di pasaran dengan mengsain desain-desain anehnya yang akhirnya bikin Kobe cabut dan join ke Nike. Tapi sebenarnya nggak cuman itu. Tahun 2012, Adidas pernah ngeluarin 185 juta US dollar buat ngunci Derrick Rose selama 13 tahun. Waktu itu Rose baru aja jadi MVP termuda NBA. Seolah masa depan Adidas di dunia basket udah aman banget. Tapi 2 bulan setelah tanda tangan kontrak, boom, doi cedera parah, absen semusim penuh, dan meski akhirnya bisa balik lagi ke lapangan, performa terbaiknya nggak pernah balik lagi. Emang, Adidas juga punya seri sepatu basket yang lumayan sukses, kayak Harden Fall, Dim Series, dan Don't Issue. Tapi jujur aja, semua itu cuman rame di lapangan basket. Belum ada yang bener-bener nendang kayak Adidas Superstar dulu, atau segila Nike Air Jordan, Kobe, LeBron, atau KD. Bahkan di tahun 2015 lalu, posisi mereka di basket sempat digeser sama Under Armour. Rasanya seperti Adidas udah kehilangan taring. Sampai akhirnya di penghujung 2023, satu sepatu baru muncul. Review positif membanjiri media sosial. Stok selalu habis cuma dalam hitungan jam. Nama sepatunya Adidas A1. Sepatu signature hasil kolaborasi Adidas dengan pemain muda NBA yang lagi naik daun, yaitu Anthony Edwards alias Ant-Man. Siapa sih dia dan gimana caranya dia bisa jadi harapan baru untuk Adidas? Namanya Anthony Edwards, lahir di Atlanta dan dibesarkan di lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Dulu waktu kecil, dia adalah pemain American football yang cukup berbakat. Ia bermain untuk tim Atlanta Vikings dan jadi salah satu running back terbaik di usianya yang masih 10 tahun. Tapi setelah lihat kakaknya jago banget main basket, Anthony nggak mau kalah dan akhirnya mutusin buat pindah haluan, main basket. Dan ternyata dia benar-benar jatuh cinta dengan olahraga ini. Tapi sayangnya, saat dia mulai menemukan satu hal yang dicintai, 2 cinta yang lain harus menghilang. Ya, di umurnya yang 14 tahun, ibu dan neneknya yang selama ini jadi support sistemnya meninggal karena cancer. Tentu aja, hal ini bikin dia down banget waktu itu. Untungnya, basket menyelamatkannya. Main basket jadi cara Anthony buat ngelupain kesedihannya. Dia juga percaya kalau 2 orang yang ia cintai ini masih hidup, mereka pasti akan seneng banget lihat Anthony terus main basket. 2 alasan inilah yang bikin dia terus berlatih tanpa henti. Sampai akhirnya dia tumbuh jadi monster di lapangan, ditakuti lawan, dikagumi pelatih, hingga akhirnya berhasil masuk ke jajaran pemain top di NBA Draft 2020. Di NBA Draft, dia jadi pick nomor 1, bergabung dengan Minnesota Timberwolves. Mimpinya akhirnya tercapai. Di atas sana, mama dan neneknya pasti menatapnya dengan bangga. Dan sejak saat itu juga, semua orang tahu Ant-Man is different. Bukan cuma jago, dia juga punya karisma yang luar biasa. Lucu, percaya diri, dan selalu jadi spotlight di media. Fans langsung jatuh cinta. Ant-Man itu bukan cuma pemain bagus, dia entertainer, dia bintang. Dan yang paling penting, dia nggak punya beban citra palsu seperti bintang-bintang lain. Dia tuh otentik, lucu, kadang absurd, tapi tetap mematikan di lapangan. Adidas melihat ini sebagai kesempatan emas, dan mereka langsung ngasih dia kontrak jangka panjang. Taruhan besar yang mengingatkan kita pada kesalahan masa lalu Adidas dengan pemain seperti Derrick Rose. Kayaknya Adidas emang nggak pernah kapok ya. Mereka terus bertaruh dan bertaruh. Tapi kali ini sepertinya mereka memilih orang yang tepat. Karena pada tahun 2023, dunia mulai benar-benar melihat kehebatannya.
Momen terbaik yang membuat nama Ant-Man meroket adalah saat FIBA 2023. Meskipun gagal menjuarai kompetisi ini, dia tampil sangat apik dengan timnas USA, mencetak rata-rata 18,9 poin per game, tertinggi di tim. Dia juga dianggap jadi unofficial kapten di umurnya yang masih 22 tahun. Bahkan, sang pelatih sampai bilang, "He's the guy." Hal inilah yang bikin Anthony jadi perbincangan para fans basket dunia. Dan hype ini langsung dikelola dengan baik oleh Adidas. Hanya 2 bulan setelah FIBA selesai, Adidas langsung merilis Adidas A1. Sebuah sepatu dengan desain yang bisa dibilang sangat radikal, futuristik, simple, dan sangat berbeda dengan yang lain. Desain ini nggak cuma beda, tapi jadi kayak semacam statement dari Adidas. Kami bikin arus sendiri, kami nggak lagi ngikutin Nike. Meskipun kalau dilihat secara kasat mata, sepatu ini kayak lemes banget mirip Yeezy, tapi ternyata di dalamnya tersimpan teknologi-teknologi termutakhir dari Adidas. Ada TPU kick bolong-bolong yang ternyata gak cuma buat nambah keren estetikanya. Ini juga berfungsi untuk bikin sepatu lebih breathable. Foam empuk dan responsif juga cocok buat gaya main eksplosif ala Ant-Man. Dan kalau kita lihat dari belakang, sebenarnya sepatu ini punya heel counter yang jagain kaki kita biar tetap stabil. Otak di balik desain radikal ini adalah Patrick Sempolich, desainer Adidas Basketball yang udah join sejak tahun 2017. Aku ingin menciptakan sepatu yang stylish sekaligus fungsional. Itulah permintaan Ant-Man ke Patrick. Dan Adidas A1 adalah jawaban yang diberikan. Dirilis pada 16 Desember tahun 2023, colorway pertama sepatu ini diberi nama With Love, yang mengacu pada warna favorit mama dan neneknya. Dan ya, gabungan 3 faktor, yaitu sosok yang disukai, waktu yang tepat, dan desain yang ciamik, bikin Adidas A1 langsung nge-hype saat itu. Harga retailnya sih sebenarnya cuma $120, tapi karena sold out terus, jadi digoreng lah sama reseller. Kalau menurut StockX, rata-rata harga jual sepatu ini ada di $185, atau naik sekitar 50%-an. Faktor lain yang bikin produk ini hype waktu itu juga strategi Adidas yang ngeluarin colorway-nya satu persatu, nggak kayak biasanya yang langsung dikeluarin barengan. Selain itu, faktor eksternal seperti sedang menurunnya hype sepatu Nike di pasaran juga ikut mendorong hype ini. Celah momentum ini sepertinya juga disadari oleh Adidas, sehingga mereka mulai jor-joran tuh bikin sepatu basket yang modelnya simple mirip dengan A1. Kayak Harden Fall 8 dan 9 yang semakin diperbanyak 2 tahun terakhir, Don't Issue 7, hingga Dem 9. Berbanding terbalik dengan Adidas Originals yang populer lagi lewat desain-desain vintage-nya, desain futuristik khas Adidas Basketball kini juga jadi senjata utama mereka buat ngelawan dominasi Nike yang perlahan mulai goyah. Tapi Adidas nggak boleh cemawa. Secara historis, setiap kali mereka merasa di atas angin, ujung-ujungnya malah kepleset. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah ini momen kebangkitan Adidas? Atau justru flop lagi? Tulis opini kalian di kolom komentar. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kalian mau lihat video kayak gini yang lebih banyak. Follow juga Instagram room49.id buat tahu info-info menarik lainnya. Dan kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.